Bapak Ibu hadirin yang terkasih dan yang kami hormati, mengawali sambutan ini saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di berbagai tempat selalu saya sampaikan ini, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita pertama nafas hidup. Pada saat bangun pagi kita temukan diri kita masih hidup, maka itu anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan. Sebab hanya dengan itu kita bisa beraktivitas. Sebab ada orang yang tidur tidak bangun lagi. Tapi kalau kita bisa bangun pagi, tandanya Tuhan masih sayang kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup dan bernafas. Dan dengan itu kita dapat melaksanakan kegiatan, termasuk hari ini kita ada di gedung gereja Saint Yesus Rubuki Jar Betenam untuk acara raker GBPS tingkat provinsi Papua Barat. Dan itu biarlah pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kita naikkan kepada Tuhan atas kasih karunia yang diberikan untuk kita semua sampai dengan saat ini untuk beraktivitas, termasuk melaksanakan raker pada saat ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Kabupaten Teluk Bondama merupakan daerah yang dikenal dengan tanah peradaban setelah Mansinam. Karena 1855 Injil masuk di Mansinam tanggal 5 Februari dan tanggal 4 Mei 1866, 11 tahun setelah itu, pergerakan Injil dari Manokwari masuk ke Teluk Bondama, dan itu di Pulau Roswara. Kemudian ke Windesi, ke Yende, kemudian ke Windesi, baru masuk ke dalam teluk di sini. Dan perkembangan mulai jalan, orientasi mulai dilaksanakan 1912, 1913, 1917 Pendeta Staranberg melakukan orientasi dari Mansinam ke sini. Dan pada akhirnya dari situ dimulai diatur untuk pemindahan anak-anak sekolah di Mansinam 6 orang pindah ke sini, dan pendidikan formal, non formal dan formal dimulai di sini. Seluruh anak Papua yang dikumpulkan oleh pemerintah Belanda saat itu dilatih, dididik sini untuk menjadi tukang dan memiliki keahlian bidang pertanian, dan kemudian disebar ke seluruh wilayah Papua. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1925, Pendeta Isaac Samuel Kene mulai membuka pendidikan formal di Mie, Bukit Aitu Mieri, yang sekarang sering ya ada batu peradaban di sana dan batu inspirasi. Sekarang sudah menjadi perhatian dari seluruh orang Papua, dan daerah ini menjadi ya dikenal dengan ikon tanah peradaban orang Papua, karena memang perkembangan peradaban orang Papua mulai berkembang dari sini. Demikian pula dengan pemerintahan mulai berkembang dari tahun 1907 di pos pemerintahan di Yeneron, dan mulai bergerak masuk sampai di sini dan menetap di sini yang pusat pemerintahan sebagai HPP dalam bahasa Belanda. Saya tidak tahu bahasa Belandanya apa ya. Dan sampai jadi Kapfaiz, distrik dan lain-lain, dan sampai sekarang menjadi kabupaten. Berbagai hal kami sudah upayakan lakukan, walaupun 2010 banjir bandang menghancurkan semua yang telah kami kerjakan. Tapi dengan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap ada di sini, daerah ini bangkit kembali dari keterpurukan. Seluruh sarana-prasarana infrastruktur yang dibangun itu hancur saat itu. Tapi puji Tuhan karena bisa kita kembalikan di saat ini. Dan Bapak Ketua Sinode ya, pimpinan dari GBPS dan Pusat Surabaya berada di sini, kami sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa bisa ada di sini. Kami percaya kehadiran Bapak di sini pasti akan memberikan kontribusi kepada kami, masukan melalui gereja. Saya bersama Wakil Bupati dengan masa pemerintahan yang pendek, dengan visi misi kami berdua, yaitu mewujudkan keadilan dan peradaban untuk kemandirian masyarakat Bondama, dengan misi, salah satu misi yang pertama itu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Raker ini kami memandangnya sebagai salah satu bagian daripada
partisipasi tetapi juga kontribusi dari GBPS kepada daerah ini dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Khotbah pemerintah tadi sudah meluruskan kita semua, bukan cuma untuk para hamba Tuhan, tapi juga untuk kami di pemerintah daerah. Saya terima kasih. 9 item, saya catat semua apa yang Bapak tadi khotbahkan. 9 item yang Bapak khotbahkan, saya catat semua 9 item tersebut. Bagian-bagian yang dapat kita pakai. Karena saya selalu di birokrasi saya menyampaikan kepada birokrasi, kalau orang beribadah saya tidak tahu masing-masing orang punya motivasi beribadah. Tapi kalau saya beribadah itu mencari berkat rohani. Berkat rohani pertama kita dapat dari doa. Berkat rohani kedua kita dapat dari pujian. Berkat rohani yang ketiga kita dapati dari pembacaan Alkitab. Baca saja kita sudah dapat berkat. Yang keempat kita dapati dari khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Yang kelima kita dapati dari tangan hamba Tuhan yang terangkat untuk memberkati kita. Jadi jangan, saya untuk birokrasi saya bilang, jangan merasa biasa-biasa ke ibadah. Harus rasa luar biasa untuk pergi ke satu ibadah. Karena di sana kita mendapat berkat. Bayangkan 5 berkat itu. Tadi menyanyi lagu yang terakhir, lagunya apa, Rainer Suneman, ya, saya terharu nangis. Bagaimana kita menyanyi untuk tanah ini diberkati. GBPS bernyanyi untuk tanah ini diberkati. Itu suasana-suasana roh yang mestinya ada terus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tentunya kita sadari bersama bahwa tanggung jawab untuk membangun daerah bukan cuma pemerintah, tapi gereja. Gereja akan bergerak dalam bidang bagaimana membangun sumber daya manusia, terutama rohani tadi. Kalau rohani baik, maka tentunya semuanya akan baik. Itu dasar. Itu dasar yang paling kuat. Firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Ada seorang hamba Tuhan, guru jemaat, mengatakan begini, silakan ilmuwan bilang otak yang bekerja, memerintahkan tangan, memerintahkan kaki, untuk mata untuk melihat. Tapi Alkitab berkata hati, bukan otak. Baca di Alkitab Kejadian sampai Wahyu tidak ada disebut otak, kecuali mungkin pikiran, tapi lebih banyak disebutkan hati. Jadi saya punya kesimpulan, kalau hati baik, otak pasti kerja baik. Kalau hati tidak baik, maka otak kerja tidak baik. Ya. Jadi kembali lagi terima kasih kepada pimpinan GBPS baik dari tingkat pusat sampai daerah dan di tingkat Kabupaten Tulunama. Boleh memilih tempat ini, saya percaya ini karena kehendak Tuhan untuk melaksanakan raker dan semua bisa berkumpul sini. Dan hari ini atas nama pemerintah daerah, atas nama GBPS tingkat pusat sampai di daerah, dan atas nama seluruh hamba Tuhan yang hadir pada saat ini, atas nama adik-adik kecil generasi gereja, pilar-pilar gereja yang nanti akan memikul gereja ini, kami akan menambut tiba ini 3 kali sebagai tanda dibuka raker rapat kerja daerah ke-13 Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya Provinsi Papua Barat pada tanggal 28 Februari 2024. Saya minta saya sama-sama dengan Bapak Pendeta menambut tiba ini 3 kali. Hari Pak Pendeta, 1, 2, 3.